Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahia dengan NIM 23101162200011 kelas A1. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang tataran linguistik, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Berikut materi yang akan saya sampaikan, tolong disimak ya teman-teman. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan dulu pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah atau mempelajari bahasa secara umum. Dan berikut tatarannya yang sudah saya sebutkan di awal. Yang pertama, fonologi. Secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Menurut hierarki, objek studi fonologi terbagi menjadi fonetik dan fonemik. 1. Fonetik, mempelajari bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna. Contoh bunyi huruf E pada kata sate dan kera. Ada 3 jenis fonetik, yaitu fonetik artikulatoris, akustik, dan auditoris. 2. Fonemik adalah cabang kajian fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi sebagai pembeda makna. Contoh fonem huruf B dan P pada kata babi dan papi. Fonemik juga berkaitan dengan vokal, konsonan, dan diftong. Yang kedua, morfologi. Morfologi adalah bagian ilmu bahasa yang mempelajari mengenai seluk-beluk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata pada golongan dan juga arti kata. Jadi morfologi ini ilmu yang mempelajari proses pembentukan kata. Satuan-satuan morfologi, satuan terbesar adalah kata, satuan terkecil adalah morfem. Menurut Haier, morfem adalah satuan gramatikal yang terkecil, mempunyai makna. Artinya, morfem tidak bisa dipecah lagi. Kalau bisa dipecah, ia tidak akan memiliki makna. Berdasarkan bentuknya, ada morfem bebas, morfem terikat, morfem utuh, morfem terbagi, morfem leksikal, dan morfem gramatikal. Contoh pada kata melihat. Me itu morfem terikat, lihat itu morfem bebas. Morfem bebas itu artinya dia dapat berdiri sendiri. Sedangkan morfem terikat itu sebaliknya tidak dapat berdiri sendiri. Contoh morf and allomorph seperti meng tambah antar menjadi mengantar, menge tambah cat jadi mengecat, dan seterusnya. Proses morfologis ada 3 macam bagian, yaitu afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi pengulangan, misalnya seperti mobil-mobil, sayur-mayur, lalu ada komposisi, pemajemukan. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar suatu bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. 1. Fungsi sintaksis adalah hubungan antar unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajinya dalam ujaran atau klausa. Jenis fungsi sintaksis yang umum diakui adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. 2. Kategori sintaksis mengacu pada kata kerja atau verba, kata benda atau nomina, kata sifat adjektiva, dan kata keterangan adverbia. Selain keempat kategori tersebut, ada juga kata tugas yang meliputi kata depan atau preposisi dan kata penghubung atau konjungsi. 3. Peran sintaksis. Peran yang ada dalam struktur sintaksis berkaitan dengan makna gramatikal yang dimiliki oleh struktur sintaksis itu. Peran sintaksis ada 3, yaitu pelaku, penderita, dan penerima. Lalu ada klausa dan frasa. Klausa adalah satuan sintaksis yang berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Berdasarkan strukturnya, klausa dibedakan menjadi klausa bebas dan klausa terikat. Lalu frasa adalah dapat dikatakan sebagai satuan sintaksis terendah. Jenis-jenis frasa ada frasa verba, frasa nomina, frasa adjektiva, frasa adverbia, dan banyak lagi yang lainnya. Yang keempat, wacana. Wacana adalah unsur kebahasaan yang lengkap dari segi kebahasaan maupun segi maknanya. Wacana sebagai satuan bahasa yang lengkap dan terstruktur, maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh pembaca,
dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan. Jenis wacana. 1. Berdasarkan penyampaiannya ada wacana lisan dan tulisan. 2. Berdasarkan isi ada wacana fiksi seperti wacana drama, wacana prosa, dan wacana puisi. Lalu ada wacana non-fiksi seperti laporan penelitian, skripsi, tesis disertasi, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan jumlah penutur. Ada wacana dialog dan wacana monolog. Yang keempat, berdasarkan tujuan. Ada wacana deskripsi, wacana narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Selanjutnya ada alat wacana aspek gramatikal. Ada 1. Konjungsi, alat untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf. Yang kedua ada kata ganti seperti dia, mereka, ini, dan itu sebagai rujukan anaforis. Yang ketiga elipsis. Elipsis yaitu penghilangan bagian kalimat yang sama yang terdapat kalimat yang lain. Dengan elipsis, karena tidak diulang bagian yang sama, maka wacana itu tampak menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada kohesi pada wacana. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik dan koheren. Yang kelima, semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang makna bahasa secara sistematika. Apa itu makna, bagaimana makna itu disusun, perubahan makna, latar belakang perubahan makna, hubungan perubahan makna dengan struktur bahasa, dan bagaimana cara makna itu diujarkan dalam bahasa. Lalu ada jenis makna. 1. Makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada laksa meski tanpa konteks apapun. Contoh, kuda, artinya sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Makna gramatikal adalah makna yang baru ada kalau terjadi proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Contoh, bersepeda, artinya mengendarai sepeda. Lalu makna kontekstual adalah makna sebuah loksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Contoh, rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Lalu ada jenis makna yang lain, makna referensial dan non-referensial, makna denotatif dan konotatif, makna konseptual dan makna asosiatif, makna kata dan makna istilah, makna idiom dan peribahasa. Selanjutnya, relasi makna. Dalam pembicaraan tentang relasi makna, ini biasanya dibicarakan masalah-masalah yang disebut sinonim, antonim, polisemi, homonimi, hiponimi, ambiguity, dan redundansi. Selanjutnya, perubahan makna. Jenis perubahan makna. 1. Makna meluas, makna menyempit, perubahan total, penghalusan makna, dan pengasaran makna. Yang terakhir, pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturnya. Pada hakikatnya, kajian pragmatik dan semantik sama-sama mengkaji arti, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Semantik mengkaji arti bahasa yang tidak terikat konteks, sedangkan pragmatik mengkaji arti atau maksud tuturan yang terikat konteks. Selanjutnya, ruang lingkup pragmatik. Yang pertama ada deiksis yang terbagi menjadi 5. 1. Deiksis persona, dikenal juga dengan deiksis orang, misalnya gunakan kata dia dan ia. 2. Deiksis tempat, untuk menunjukkan suatu tempat, misalnya kata dekat, jauh, kanan, kiri, depan, belakang, dan sejenisnya. Yang ketiga, deiksis waktu. Deiksis ini adalah kata dalam suatu kalimat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh, besok aku naik kereta ke Semarang. 4. Deiksis wacana. Deiksis yang dalam kalimatnya ada sebuah kata yang menunjukkan suatu efek, dampak, atau akibat dari suatu proses yang dijelaskan sebelumnya. Yang kelima, deiksis sosial adalah jenis kata di dalam kalimat yang digunakan untuk menunjukkan seseorang yang dipengaruhi oleh situasi sosial di masyarakat. Yang kedua, ada peranggapan, terbagi menjadi 6. 1. Peranggapan eksistensia. 2. Peranggapan faktual. 3. Peranggapan non-faktual.
4. Peranggapan struktural. 5. Peranggapan leksikal. 6. Peranggapan kontrafaktual. Yang ketiga ada implikator, terbagi menjadi 1. Implikator percakapan, yaitu percakapan umum dan khusus. 2. Implikator konvensional. Selanjutnya ada tindak tutur dalam dan beberapa jenisnya. Tindak tutur adalah bagian dari pragmatik. Tindak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengaran. Jenisnya 1. Tindak tutur lokusi. 2. Tindak tutur ilokusi. 3. Tindak tutur perlokusi. Nah, itulah materi yang saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam pengucapan kata. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.